What's going on everybody, welcome back to my YouTube channel, it's me Steven KW teman-teman. Ya agak terang-terang gitu ya. Kalau sebelumnya nuansanya agak gelap, remang-remang, sekarang lebih terang. Ya gue pindahan teman-teman. Jadi itu juga alasan kenapa gue nggak bikin video preview dan review dari Everton Derby Merseyside gitu ya, yang berakhir dengan skor 0-0 karena gue lagi pindahan kayak gitu. Anyway, kalian lebih suka yang mana nih? Yang terang-terang atau yang gelap-gelap, remang-remang gitu ya? Kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Kalau lebih suka yang kayak gini, udah nggak gue rubah, gue rapi-rapiin aja ntar kayak gitu ya. Anyway, kita akan membahas dari preview Napoli versus Liverpool hari ini ya. Gue baru aja selesai banget dengerin dari press conference-nya Liverpool. Ada Alisson Becker dan juga ada Jurgen Klopp di sana teman-teman ya. Tadi ya yes, you heard it from the boss himself ya, gimana dia di akhir press conference-nya itu emosinya dia ya kan. Kalau lu belum nonton, lu nonton aja dulu. Di bagian akhir-akhir dari press conference-nya Jurgen Klopp ada emosi di sana karena ditanyain hal yang menurut dia konyol banget gitu ya dari media, dari jurnalis gitu, dari jurnalisnya Napoli gitu di sana. Ya sedikit drama lah, tapi seru menurut gua ngeliat Jurgen Klopp agak berapi-api gitu ya. Ya, kita akan membahas dari match tersebut teman-teman. Ini adalah match pertama Liverpool di Liga Champions musim ini, di mana kita akan bertandang ke markas dari Napoli, tim yang beberapa kali sudah ketemu juga di Liga Champions dan selalu menyulitkan Liverpool ya. Sayangnya seperti itu. Tapi yang jelas kita akan menghadapi Napoli yang berbeda musim ini, karena kalau dilihat dari skuadnya hampir mayoritas para pemain Napoli yang kita hadapi waktu itu tuh berubah gitu secara skuad ya. Jadi ini akan menarik. Sorry, gue batuk nih. Iya, ini menjadi laga yang menurut gua hadir di saat yang ya cukup tepat ya sebenarnya, setelah performa Liverpool di domestik gitu, di liganya gitu kurang oke gitu ya. Di Everton kita terakhir bahkan imbang 0-0. Di saat kita sudah 2 kali beruntun menang, kita menghadapi Derby Merseyside melawan Everton yang Everton loh gitu kan. Bahkan dia di akhir Jordan Pickford itu bisa selebrasi gitu kan, imbang sama Liverpool. Jadi sayang banget kita nggak bisa meneruskan tren kemenangan yang otomatis itu akan sedikit berdampak menurut gua sama mental dari para pemain dan juga moralnya. Walaupun gua tahu mereka pemain profesional gitu, tapi mereka tuh mungkin ada expect kayak wah kita udah balik nih. Ternyata turns out no, belum gitu, lu belum balik gitu ke performa terbaik lu gitu. Jadi kita masih menunggu untuk menemukan Liverpool yang kita kenal musim lalu, 2 musim lalu kayak gitu, untuk bisa bermain kembali yang bukan hanya mendominasi tapi efektivitasnya sangat tinggi, efisiensinya sangat tinggi kayak gitu. Menurut gua kita sangat menantikan Liverpool yang itu, dan menurut gua match ini cukup tepat karena kita menghadapi tim yang dari luar Inggris untuk ajang yang berbeda. Tentu spirit yang dibawa juga berbeda gitu kan, karena harusnya mereka bisa bermain nothing tulus di sini karena ini baru match pertama di group stage yang mana menghadapi Napoli di kandang lawan. Ya, ini bisa menjadi ujian yang tepat buat para pemain Liverpool. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan membahas tentang injury update dari para pemain Liverpool teman-teman ya. Yang pasti yang pertama adalah dari pemain yang cedera dulu. Kita kehilangan Jordan Henderson, our captain di sana. Kita kehilangan Curtis Jones yang lagi-lagi baru balik gitu ya. Waktu itu udah sempet lu lihat gitu kan di laga lawan apa ya, Everton kalau nggak salah, gue lupa. Udah sempet pemanasan terus gak jadi gitu kan. Akhirnya dia cedera malahan, sekarang cedera lagi gitu. Jadi nggak bisa dimainin. Kemudian Fabio Carvalho akibat dihantam sama backnya Everton yang anjing itu, otomatis dia sekarang cedera juga. Bahkan Klopp aja bilang untuk latihan aja nggak memungkinkan gitu. Tapi memang tidak seburuk yang diekspektasikan gitu, nggak separah Jordan Henderson yang katanya baru bisa balik paling enggak setelah jeda internasional gitu. Lu bayangin men gitu. Jadi ada yang pemain yang masuk gitu, maksudnya sembuh, terus ada yang cedera, nggak pernah bisa komplit ini tim ya kan. Aneh bener gini musim ini. Jadi awal yang aneh gitu untuk Liverpool di musim ini. Kemudian ya Fabio Carvalho mudah-mudahan ini nggak bisa main nih lawan Napoli, udah pasti nggak bisa main. Tapi mudah-mudahan di akhir pekan bisa main, mudah-mudahan gitu. Karena masih ada waktu dan juga dilihat sama Klopp juga nggak gitu parah gitu. Mudah-mudahan ada chance buat dia, tapi gue nggak cukup yakin dengan ya nggak tahu sih, kita nggak tahu lah. Hope for the best aja pastinya. Kemudian beberapa pemain masih belum kembali seperti Naby Keita, Ibrahima Konate gitu-gitu, Oxlade-Chamberlain. Bahkan Oxlade-Chamberlain tuh sama Naby Keita nggak dimasukin di squad Liga Champions kalau nggak salah, seinget gue. Jadi memang ada beberapa pemain yang masih belum bisa bergabung dengan Liverpool. Syukurnya di sisi yang lain gitu ya, sekarang kita membahas pemain yang kembali dan pemain-pemain yang fit yang bisa dimainkan sama Jurgen Klopp gitu kan.
Ada pemain yang kembali, ada Thiago Alcantara seperti yang lu juga pada tahu gitu. Makanya gue juga update di IG gue, di story IG gue ya. Gue sangat seneng banget nih orang balik gitu, karena posisinya sangat sentral sekali, sangat penting sekali untuk lini tengah Liverpool. Gue posting di sana ya. Tunggu kami kembali apa tunggu apa gitu, gue lupa pokoknya ya. Jadi kalau lu belum follow aja, lu follow IG gue @StephenKW, Stephen KWE kayak nama channel ini gitu ya. Gue banyak posting tentang Liverpool juga di sana. Iya, Thiago Alcantara tuh itu masif sekali sih. Dia balik tuh masif sekali buat Liverpool menurut gua. Kemudian ada Arthur Melo yang semakin siap tentunya dengan beberapa training session. Walaupun lu nggak bisa expect banyak pasti dari dia langsung nyetel, karena dia juga butuh beradaptasi. Tapi at least dia ada dan dia bisa menjadi alternatif pilihan untuk Liverpool di lini tengah gitu ya. Kemudian ya Diogo Jota balik, kemudian Darwin Núñez sudah bisa dimainin juga di Liga. Kalau di Champions kan ya memang dia kan nggak cedera, cuman di suspend aja kan. Jadi kalau di Champions League dia nggak ada masalah. Kemudian ya di front five kita lah ya, pada umumnya di lini serang kita tuh 5 orang nih baik-baik aja. Diogo Jota, Darwin Núñez, Luis Diaz, Roberto Firmino dan Mohamed Salah, semuanya fit, semuanya bisa dimainin. Tinggal gimana Klopp ngeramu siapa yang cocok untuk dimainin bersamaan kayak gitu ya. Kemudian kalau di sisi lini pertahanan ya, syukurnya adalah Joel Matip sudah bisa kembali teman-teman. Cuman gua nggak tahu apakah dia akan langsung dipasang sebagai starter. Kemarin kan sempet tuh di Everton ya kalau nggak salah dimasukin gitu kan, untuk gantiin posisinya Joe Gomez. Joe Gomeznya digeser untuk menggantikan Trent gitu, jadi fullback kanan. Ya, gua nggak tahu sih apakah akan starter apa enggak Joel Matip ya. Tapi kalau gua rasa sih harusnya iya gitu ya, karena pada hakikatnya ya kan, pada hakikatnya duet dari Virgil van Dijk adalah Joel Matip gitu. Mudah-mudahan udah bisa dimainin secara normal. Tapi apakah dimainin 90 menit langsung gua nggak tahu, tapi gua rasa sih iya. Kalau Joel Matip rasa aman sih. Kemudian ya Kostas Tsimikas aman. Calvin Ramsey, kalau nggak salah Calvin Ramsey ini balik udahan. Cuman gua nggak tahu apakah akan dimainkan. Minimal mungkin masuk bench lah. Kita lihat masalahnya performa Trent beberapa saat belakangan ini, beberapa match terakhir ini angin-anginan gitu kan. Waktu lawan Bournemouth bagus banget gitu. Waktu lawan yang menang 2-1 lawan Newcastle tuh agak-agak gimana gitu kan. Terus kemarin lawan Everton tuh kurang gitu menurut gua, makanya dia diganti akhirnya. Yang jelas duet fullback kanan kirinya Liverpool ini tidak sedang dalam performa terbaik mereka. Robo juga ya kan, Robertson, kemudian Trent juga kurang gitu kan. Jadi makanya untungnya ada Kostas Tsimikas di sana kalau di sisi kirinya Liverpool, dan juga ada James Milner ya kan, si versatile player gitu yang selalu bisa ditaruh di mana aja. Mudah-mudahan dia juga bisa fit terus gitu, karena dia bisa ditaruh di back kiri, back kanan, back tengah anjing. Terus habis itu dia jadi DM juga bisa. Dia jadi apa ya? Dia jadi penggantinya posisinya Henderson juga bisa. Ini orang udahlah kayak lu palu gada, lu mau apa gua ada gitu modelnya. Jadi ya mudah-mudahan dia selalu fit lah ya. Nih kakek tua satu ini ya kan. Dan Fabinho juga he's supposed to be fit gitu, nggak ada masalah dengan Fabinho. Jadi ini akan menjadi laga yang cukup menarik sih buat Liverpool menurut gua dari segi taktikal, karena kita akan melihat kembalinya Thiago Alcantara. Akankah langsung bisa memberikan perubahan di lini tengah Liverpool yang bebannya juga mungkin berat gitu ya. Tapi di sisi lain juga ada Harvey Elliott di sana yang semakin hari semakin nyetel sama Liverpool. Gua seneng banget dengan performa dia, perkembangan Harvey Elliott, pemain yang masih sangat muda tapi kualitasnya luar biasa sekali. Tapi kita juga nggak bisa ngasih beban yang berlebihan karena dia terlalu muda dan harus menjadi tulang punggung kreativitas di lini tengahnya Liverpool. Juga itu sesuatu yang nggak make sense buat gua ditaruh bebannya di dia. Jadi mudah-mudahan dia ya ini satu padu tim lah ya, kesatu paduan tim gitu. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik sih kalau menurut gua. Melawan Napoli yang ya lu tau lah, tim Italia itu permainannya cukup lambat sebenarnya, cuman memang punya kemampuan bertahan yang cukup baik sih menurut gua. Apalagi kemarin dia lawan Lazio juga menang, jadi PD-nya juga naik. Main di kandang sendiri juga pasti pendukungnya militan. Lu boleh nonton videonya, ada di Netflix kalau nggak salah. Judulnya tuh Ultras kalau nggak salah. Itu yang dijadikan figur klubnya di sana adalah Napoli teman-teman. Tuh gila banget pendukungnya men, gila banget. Ultras judulnya. Lu harus nonton film itu. Itu memberikan gambaran tentang
gimana basis fans di luar negeri itu gitu kan, itu segila apa gitu maksudnya. Lu bisa nonton di sana, judulnya Ultras kalau nggak salah. Itu figur klubnya di sana Napoli teman-teman, tuh luar biasa sekali. Jadi kalau melihat pertandingan ini melawan Napoli, gua rasa atmosfer dan mental mereka akan habis-habisan gitu. Jadi kita akan melihat Liverpool yang akan ditantang bener-bener gitu kan, melawan tim yang juga punya potensi untuk lolos di sini. Jadi gue pede sih kalau Liverpool akan lolos. Cuman apakah 100% pede? Enggak gitu. Apalagi melihat performa di awal musim yang seperti ini. Jadi mudah-mudahan besok akan menjadi awal yang bagus untuk Liverpool di Liga Champions. Harusnya bermain nothing tulus aja karena ini baru match pertama di babak grup. Bermain tandang juga gitu ya. Jadi there's plenty of games gitu di Liga Champions di group stage ini. Kita harus bisa menunjukkan yang terbaik sih menurut gua. Bermain lepas aja, bermain the Liverpool way yang pasti, tetap ngotot, tetap kerja keras. Kalau bisa bawa pulang hasil much better gitu kan. Kalau imbang ya udahlah ya, tapi gue expect menang sih, Kalau kita ngomongin sedikit tentang starting line up aja, karena ini udah mepet jadi gue nggak mungkin bikin video terpisah ya. Jadi kalau menurut gue di lini belakang ya itu Alisson Becker, kemudian di lini, ini menarik sekali sih ini kalau lu bisa nebak dengan tepat nih komposisi starting line up-nya Liverpool nih, lu jago, bener-bener jago sih. Lu boleh tulis di kolom komentar kalau lu bisa tepat, bener-bener lu jago, lu boleh DM gua nih, luar biasa nih. Jadi kipernya Alisson Becker pasti, terus ada Virgil van Dijk dan Joel Matip menurut gua, kemudian ada Trent dan Robo di sana menurut gua. Kemudian habis itu di depannya dia atau ada Fabinho, ada Thiago dan juga Harvey Elliott. Terus di lini depan itu ada Mohamed Salah, Luis Diaz dan juga Darwin Núñez. Kalau gue berpikir kalau Klopp akan menurunkan itu gitu. Karena ya gue harus nebak gitu. Jadi menurut gue tuh akan turun seperti itu. Tapi the problem is kalau gue yang menjadi Klopp, gue mungkin akan sedikit berbeda mungkin ya. Jadi gue akan menurunkan Jota di depan ya, instead of Darwin Núñez mungkin ya. Gue akan nurunin Jota di sana. Terus habis itu di depan itu kayaknya sih ya pasti di tengah sih kayaknya Arthur Melo babak kedua. Kalau di back mungkin di sebelah kanan ya, kalau Calvin Ramsey-nya fit mungkin gue pengen nyoba dia gitu. Toh ini pertandingan pertama juga dan Trent beberapa kali nggak gacor gitu ya secara performa. Jadi gue pengen nyoba sesuatu yang baru sih supaya Trent juga nggak artinya tuh bukan gue nggak suka Trent, gue suka banget, tapi supaya dia nggak kepedean. Artinya dia punya lawan gitu. Kayak Robo, ketika dia dikasih lawan, dikasih tantangan dengan hadirnya Tsimikas gitu kan, Kostas Tsimikas yang penampilannya ternyata bagus gitu kan, dia langsung kayak waduh anjing gimana nih, ternyata dia harus memaksa Robo untuk menampilkan yang lebih baik lagi gitu. Gua nih starting line up-nya masa gue digeser gitu kan sama pemain baru yang semacam itulah. Jadi gue berharap banget sih Trent bisa menunjukkan yang terbaik kalau emang dia diturunin. Tapi kalau gue jadi Klopp dan Calvin Ramsey misalkan fit gitu ya, gue pengen coba turunin dia sih, tapi kayaknya nggak mungkin sih. Jadi gue tetap stick pada yang tadi gue bilang sih, karena gue berpikir gue yang menjadi Klopp gitu. Maksudnya gue berusaha gimana Klopp gitu. Kayaknya sih yang bakal diturunin menurut gue itu sih Alisson Becker, habis itu Robo, Trent, Van Dijk sama Joel Matip, terus ada Fabinho, Thiago Alcantara sama Harvey Elliott, di depannya ada Luis Diaz, Mohamed Salah dan juga Darwin Núñez. Kayaknya seperti itu teman-teman. Dan di bangku cadangan ada Arthur Melo, ada James Milner, kemudian ada Joe Gomez, ada Calvin Ramsey, ada Nat Phillips, ada Stefan siapa itu namanya anak muda itu kan. Terus ada Kostas Tsimikas, terus ada Arthur Melo, ada semua, ada Jota, ada Firmino juga di sana. Kita akan melihat lah. Pokoknya ini nanti pergantian pemain akan menjadi menarik buat Liverpool kalau seandainya menemukan kebuntuan sih. Tapi gue secara overall gue expect Liverpool menang. Tipis, tapi gue expect Liverpool menang karena ini akan menjadi pertandingan yang sulit sih. Kita akan melihat seperti apa jalannya pertandingan. Tapi yang jelas Chelsea baru aja kalah 1-0. Kalau gitu terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa boleh subscribe, it helps me a lot teman-teman. Ya kan, untuk menumbuhkan channel ini. Jangan lupa like this video, komen di bawah semua pertanyaan gue yang tadi lu boleh jawab gitu kan. Anyway, lu lebih suka yang mana? Itu penting banget sih buat gue. Dan juga share this video ke teman-teman sekalian fans Liverpool di luar sana. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Steven KW, love you all till next time. Bye bye.